Bagaimana Raja Laut yang sangat cerdas berkencan? Tentunya memanfaatkan celah waktu lari pagi. Jangan lihat sikapnya yang tidak menghiraukan. Ketika ada wanita cantik di jalan menggodanya, sebenarnya dia telah ada target. Jika tidak, ini juga merupakan seleranya. Setelah tiba di sebuah apartemen, dia menekan bel seperti biasanya. Tak lama kemudian akan ada wanita cantik yang membiarkannya masuk. Setelah melakukan tugas, dia tidak lupa menggunakan epilator untuk menghilangkan semua rambut di bajunya. Bisa dikatakan dia sudah terlatih. Kemudian dia pergi bekerja seperti biasanya. Pria ini bernama Thomas. Adalah seorang pengacara perceraian senior. Tapi tidak ada yang menyangka dia merawat istrinya dengan baik di rumah. Di luar dia juga merupakan suami idaman nasional. Dalam sebuah wawancara langsung dia bahkan menunjukkan hati. Karena dia tahu istrinya sedang menonton di televisi. Bisa dibilang dia menyamar dengan baik. Tapi tetap saja ada waktu yang ceroboh. Suatu kali pembawa acara sengaja membuka kancing bajunya, kemudian menjatuhkan dokumen ke lantai. Thomas segera membantunya. Tapi matanya justru tak terkendali melihat ke lehernya yang putih. Siapa yang bisa menahan godaan ini? Wanita mengambil kesempatan mengajaknya makan bersama. Tapi Thomas menolak dan beralasan bahwa sedang banyak kerjaan. Karena semua staf sedang melihat mereka. Kemudian wanita berkata lagi, "Bagaimana kalau saya berlari pagi di sekitar rumahmu? Kamu berolahraga setiap hari Senin dan Rabu kan?" Thomas akhirnya pergi dengan canggung. Dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Apalagi istrinya Julie adalah seorang penulis novel yang menegangkan. Dia sangat teliti. Hanya dengan menemukan jejak kecil, maka dia akan memiliki banyak halusinasi. Di suatu acara ada yang bertanya padanya, "Jika suamimu selingkuh, apakah kamu akan cerai?" Julie berkata dengan tenang, "Saya tidak pernah memikirkan untuk cerai. Tapi mungkin saya akan memilih menjadi janda. Saya akan seperti novel-novel yang membuat kepalsuan dia bunuh diri atau kecelakaan." Setelah mengatakan itu semua orang bertepuk tangan. Di sisi lain saat Thomas pulang kerja, pengacara wanita datang menggodanya lagi. Thomas menolaknya dengan baik hati. "Hari ini adalah hari Selasa. Saya akan pergi ke supermarket. Dekat-dekat ini istri saya sangat sibuk." Kemudian begitu dia tiba di supermarket, dia tidak pergi membeli sayur, melainkan diam-diam masuk ke lift, melewati koridor, dan datang ke kamar 1203. Sifat aslinya pun keluar. Pengacara wanita itu telah menunggunya. Raja Laut tetaplah Raja Laut. Pria ini menggunakan celah waktu membeli sayur, berhasil menggoda pengacara wanita, dan sayurnya itu dipesan dari internet. Setelah melakukannya, Thomas berkata dirinya harus pulang. Tapi wanita justru bertanya padanya, "Kenapa kita harus bersama pada hari Selasa dan Kamis? Apakah Senin dan Rabu tidak bisa?" Tapi bagaimana dia bisa tahu? Hari Senin dan Rabu adalah waktunya Thomas dengan pembawa acara wanita Angel. Saat ini dia merasa ada dua cadangan terlalu berbahaya. Mungkin karena sudah bosan, jadi dia mencari alasan. Dia berkata baru-baru ini reporter terus mengikutinya. Apalagi kita adalah publik figur. Untuk keamanan sebaiknya kita tidak usah bertemu dulu. Pengacara wanita juga merasa takut. Kemudian dia menyetujuinya. Setelah berhasil menyingkirkan satu orang, Thomas merasa sangat senang. Tapi sebelum pergi dia harus membersihkan barang bukti. Dia mendapati istrinya membuat makan malam begitu dia tiba di rumah, dan berjalan ke arahnya dengan tersenyum dan menyuruhnya mandi. Perilaku ini sedikit aneh. Thomas sangat bingung. Jangan-jangan dia telah ketahuan oleh istrinya. Dia tidak sempat berpikir dan pergi mandi. Dan pada saat itu juga, dia menemukan ada sebuah bekas lipstik di kemejanya. Untungnya dia menemukannya terlebih dahulu. Di saat dia ingin membersihkannya, istrinya tiba-tiba masuk, berkata ingin mencuci bajunya. Thomas sangat panik. Dia pun memikirkan sebuah cara. Dia menanyakan apa yang ada di wajah istrinya. Istrinya merasa aneh ketika mengambil kemejanya. Dia yang teliti kemudian mencium seluruh badan Thomas. Untungnya setiap kali dia melakukan hal tersebut, dia akan membersihkan badannya dengan sabun mandi yang selalu dia bawa, sehingga istrinya tidak bisa menciumnya. Dia yang ceroboh hampir saja ketahuan. Jadi kali ini dia bertekad untuk tidak selingkuh lagi. Setelah keluar, istrinya berkata padanya, "Malam ini akan ada tamu." Ternyata tadi dia begitu buru-buru menyuruhnya mandi adalah karena hal ini. Dan yang tak dia sangka, tamu itu ternyata adalah Angel. Ini membuatnya kaget hingga tak bisa berkata-kata.
Dan istrinya telah kenal dengannya sejak beberapa tahun lalu. Pria sama sekali tidak tahu jika kedepannya Julie sering bersamanya. Maka cepat atau lambat dia akan mengetahui rahasia mereka. Jadi ketika istri sedang membuat makan malam, dia segera mengajak Angel berbicara. Kedepannya mereka tidak akan lari pagi lagi. Melihat dia semakin grogi, wanita semakin mudah mendapat titik lemahnya. Dan semakin kelewatan. Di saat dia melihat kamarnya, dia bahkan memeluk Thomas. Istri Thomas sedang membuat makan malam, dan wanita justru memeluk dia di dalam kamar. Thomas tidak berpikir dan langsung menolaknya. Ini adalah rumahnya. Bagaimana mungkin bisa melakukan hal seperti ini? Namun selanjutnya dia melepaskan bajunya. Kemudian perlahan mendekati wanita. Awalnya dia mengira akan ada langkah selanjutnya. Penglihatan istriku tidak pernah lebih rendah dari 2.0. Pewarna rambut dan berbagai kategori bisa dia bedakan. Siapa sangka dia mengambil epilator dan menghilangkan semua rambut di bajunya. Wanita merasa sangat kecewa dan juga merasa belum puas bermain. Jadi saat makan dia sengaja meletakkan tangannya ke paha pria. Thomas benar-benar tidak ada cara. Jadi dia memberi peringatan dengan garpu. Tapi itu membuat wanita marah. Dia berkata 1 botol anggur tidak cukup. Dia masih ingin minum. Seketika Thomas mengerti maksudnya. Tampaknya dia akan mengatakan semuanya ketika dia mabuk. Saat ini istrinya menyuruhnya pergi mengambil anggur. Tapi dalam perjalanan, hal yang paling dia takuti tetap saja terjadi. Angel mengatakan beberapa hal dengan tidak sengaja. Pria itu panik dan kembali. Dia membohongi istrinya bahwa dia tidak tahu di mana letak anggur itu. Pada akhirnya istrinya pun pergi mengambil. Saat ini dia segera meminta Angel untuk tidak macam-macam. Angel menyetujuinya, tapi syaratnya Thomas harus pergi ke rumahnya saat lari pagi besok. Thomas menyetujuinya dengan pasrah, tapi dia berharap ini adalah terakhir kalinya. Angel berkata dengan tersenyum, tergantung kinerjamu. Kemudian dia berpaling dan pergi. Tamu tiba-tiba pergi membuat Julie sangat marah. Pada malam hari dia juga menelepon dengan misterius di luar. Seperti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Keesokan harinya dia pergi ke kamar 1820 sesuai janjinya. Namun anehnya adalah, begitu dia masuk dia tidak menemukan Angel. Dan juga tidak mengangkat teleponnya. Jangan-jangan dirinya dipermainkan. Dia tidak banyak berpikir dan segera pergi. Tidak bagus jika ketahuan oleh orang lain. Saat dia tiba di kantor, seorang anggota parlemen mencarinya. Berkata bahwa karakternya baik. Dia bisa mencalonkan diri untuk parlemen. Tetapi harus terus menjaga citra baiknya. Terhadap kabar baik ini, Thomas tentu saja sangat senang. Jadi dia membuang semua peralatan kencannya dan kembali menjadi orang baik. Menurut Anda, apakah dia akan berhasil?